lah mengatakan Apa tu? apa revolusinya. Kan? Player sama cakap itu bukan revolusi lah kalau player sama. Okay. Sebab ada yang buat perbandingan dengan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini. Ya, sebuah podcast dari negara tetangga membahas tentang sepak bola di negaranya yang mengulas tentang skuad Harimau Malaya yang masih wajah lama, dan konsep revolusi Harimau Malaya dengan pemain naturalisasi. Kemudian mereka bandingkan dengan Indonesia. Mereka menilai revolusi Harimau Malaya membutuhkan waktu dan kerjasama tingkat tinggi jika ingin seperti Indonesia. Revolusi bukan sekedar kolaborasi antara pemain lokal dan pemain naturalisasi, tetapi perlu waktu dan jangan ada sentimen bahwa seseorang pemain itu harus warga lokal asli Malaysia. Bila kita bercakap revolusi, so bila nama 27 tu keluar, adalah suara-suara sumbang sikit lah mengatakan apa tu? Apa revolusinya. Kan? Player sama cakap itu bukan revolusi lah kalau player sama. Okay. Sebab ada yang buat perbandingan dengan Indonesia. Indonesia bila dia kata revolusi, memang revolusi betul lah. So memang majority squad dia semua yang apa? Main warisan. Jadi itulah yang dinamakan revolusi. So ada yang mempersoalkanlah apa yang dimaksudkan revolusi dengan senarai nama 27. Okey. Tapi mungkin persepsi itu akan berubah pada minggu hadapan. Difahamkan ada 3 pemain warisan akan datang pada minggu hadapan. Mengesahkan 3 pemain warisan baru. Jadi bagaimana abang melihat kehadiran 3 pemain warisan yang kita pun tak tahu lagi siapa status dia. So ataupun mungkin abang ada ke yang abang nak leak pada malam ni? Okay. Kalau kita lihat Indonesia, apa mereka buat revolusi yang sedia ada, bukan satu benda yang mudah atau bukan satu benda yang senang. Dia melibatkan kos yang tinggi. So kita tahu, dan pada saya personally saya respect Eric Thohir. Eric Thohir melakukan satu benda yang drastically untuk memastikan industri bola sepak Malaysia ataupun pasukan bola sepak Indonesia kan ke satu level yang lain. Tapi of course kerja-kerja untuk memastikan pemain warisan darah Malaysia dan juga DNA yang boleh dibawa balik bukan senang. Satu, ia melibatkan hati, jiwa yang nurani. Kan? Kau balik ni untuk apa? Kau nak main ni untuk apa? Kau main ni untuk duit, kau main untuk sekadar kau nak main kebangsaan dipanggil national team, ataupun betul-betul kau balik kau bersedia untuk berikan komitmen yang terbaik. Dan of course mesti ada kira-kira bro. Kan? Mari balik main. Takkan macam tu je. Takkan tangan kosong. Kan? Takkan tak ada apa-apa. Kan? So segala orang kata perundingan tu dia bukan benda yang mudah. Betul. So pada saya revolusi yang Harimau Malaya nak buat ni jangan memandang sekadar kolab ni. Betul. Dan dalam masa yang sama of course mana boleh secara drastiknya tiba-tiba kita ubah semua. Contohlah kan, kali ni kita tak payah panggil Akia, kali ni kita tak payah panggil Arif Maiman, kita masuk ambil tim. Tak boleh kan? Kita dah ada, dia dah tahu dah level of benchmark macam mana quality national player. Betul kan? Dan dia pun dah kenali player-player tu semua. Cuma nak berubah revolusi apa yang kita cakap ni, mungkin ada pihak yang tak memandangkan bahawasanya revolusi dia adalah pasukan kebangsaan ni dijaga ataupun dibimbing oleh entiti yang berbeza daripada FM kan, walaupun benda tu still under FM. Betul. Cuma kalau kata nak ada macam Daus cakap tadi kan, sebenarnya Daus pun dah ada dah 3 player tu siapa dia nak sebut kan. Tapi dia tanya orang pula, saya pun play safe lah kan. Cocok saya nak cocok nanti kan. Cuma of course kita kena sabar kan, kita kena orang kata positifkan kita minda kan, siapa 3 orang ni dan juga apa permulaan revolusi yang skuad Harimau ingin lakukan. Beri peluang dan ruang untuk benda ni dilakukan. Dan juga janganlah sesekali ada sentimen dia bukan orang Malaysia, dia bukan darah itu Malaysia, dah tak ada dah. Betul. 98 Perancis menang Piala Dunia kan, lebih daripada separuh bukan orang Perancis. Betul kan? So inilah. Ya,
ketika dibandingkan dengan Indonesia, warganet tetangga seakan alergi. Salah satu akun media sosial tetangga pernah menyindir proses naturalisasi Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupesi untuk memperkuat timnas Indonesia yang hanya kelar dalam 16 hari. Palatao Bola membandingkan dengan proses naturalisasi di Malaysia yang berjalan lama karena paspor Malaysia masuk kategori mahal. Paspor ke-9 terbaik di dunia, proses ambil warisan baru Harimau Malaya perlu masa lama. Malaysia dan Singapura, dua negara dengan paspor terbaik di dunia, negara ke-66 tiada masalah, beri paspor untuk lebih 10 warisan. Sindiran tersebut jelas mengarah ke Indonesia, yang dalam beberapa tahun terakhir gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan, dan yang terbaru menaturalisasi lagi 3 pemain keturunan. Akan tetapi sebagaimana biasa, komentar warganet sebelah sering keluar dari jalur. Yang dibahas sepak bola tetapi muncratnya kemana-mana. Indonesia tak tolong rakyat ada BERM, tapi biar rakyat buat wadidaw. Konoha be like, duit habis live solusinya, miskin. Konoha beradir seluruh dunia, semua negara dai punya. Round 3 untuk Konoha hanya pelengkap jadual. Mimpi di siang hari. Malaysia kaya, Konoha miskin. Di Malaysia ada 2 juta rakyat Indonesia ngemis ringgit di Malaysia, itu belum termasuk yang ilegal. Pasport wadidaw ketar-ketir. Paspor mahal pun ramai rakyat Indonesia di Malaysia ya. Sampai bila you guys akan ambil player warisan? Benda ni tetap akan habis di mana tak ada lagi player warisan. Sebab zaman dulu dan sekarang tak sama dari segi penghijrahan. Bukan dengki tapi persoalan. Sebesar Indonesia tu, semua orang ingat Indonesia itu adalah provinsi India. Ringgit dengan rupiah beda kelas. Beras habis joget. IQ 78 wadidaw, beras habis kok jogetnya solusi. Lapanglah dada, rupiah enggak sebaik ringgit Malaysia. Ya, hal ini tak luput juga dari komentar warganet Indonesia. Paspor Malai sangat mahal dan yang dapat cuma pemain Liga 2 Portugas. Pakai songkok juga tuh Pak Cik. Yang penting bule, paspor mahal nih bos. Apapun makanannya, minumannya tetap liur sendiri. Paspor sangat mahal sampai Ferdi Druij pun tak tahu di mana letak Malaysia. Udah biasa mereka kalau kalah debat bahas yang lain. Katanya kan IQ-nya tinggi, tapi lagi ngebahas bola tiba-tiba bahasnya lain. IQ 15 rembang diskam mulu sama media-media kocak mereka. Paspor mahal sampai sekelas Josh Brownhill bersabda, "Where is Malaysia anyai?" Saking mahalnya pada gak tahu Malaysia itu di mana. Mahal? Tapi kenapa pemain yang dinaturalisasi pemain Malaysia tidak mempunyai darah keturunan Malaysia? Apakah enggak sebaliknya terlalu murah? Bahkan pemain yang dinaturalisasi, pemain yang main di Liga Malaysia bertahun-tahun. Ketahuilah, Malaysia lebih pandai berbicara, ada banyak paspor yang lebih mahal dari Malaysia, tapi mereka pun juga naturalisasi. Masalahnya adalah Malaysia tidak menemukan orang yang bagus untuk dinaturalisasi, atau tim mereka yang terlalu buruk. Benar kata fans Asia Tenggara, kita bahas bola dia orang bahas jamban. Udah biasa mereka kalau kalah debat bahas yang lain. Di sepak bola gak ada yang bisa dibanggain bro, jadinya ngebahasnya kemana-mana. Udah biasa bang, berasa negara paling kaya padahal masih third world country. Ya, begitulah tipikal warganet sebelah ketika kekurangan mereka diulik oleh orang lain, maupun oleh pandit sepak bolanya sendiri. Mereka seakan tak terima apabila dibandingkan dengan Indonesia. Sehingga jika membahas topik sepak bola, senjatanya adalah ngalur ngidul kemana-mana. Yang dibahas soal lain tetapi argumentasinya keluar dari lintasan balap. Hal ini dapat dikatakan bahwa survei IQ oleh sebuah lembaga dunia, bukan menjadi suatu ukuran. Karena mungkin saat itu yang disurvei hanya pada kalangan tertentu, tetapi digeneralisir suatu negara. Terlihat bahwa antara IQ, EQ dan SQ, tidak sebanding dengan hasil survei. Dan ini pun bisa dinilai oleh orang lain seperti apa wataknya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.